Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Keberkahan yang sudah syukur para kita sering kali dan para jajaran jemaah sekalian rahimahumullah pada ibu sekalian, pada saat di menjelang Ramadan ada doa yang terus kita ucapkan. Balighna Ramadan, kita ingin berjumpa dengan bulan Dzulhijjah azim, tamu yang istimewa yang hanya di bulan ini aktivitas sunnah dihitung sebagai aktivitas seperti wajib. Aktivitas ibadah wajib dilipat gandakan. Hari ini kita sudah beberapa hari masuk di dalam bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, sejauh mana peningkatan kualitas aktivitas ibadah kita setelah kita sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan? Satu hari menjelang datang Ramadan, saya dari Bekasi sampai Jakarta. Di gang-gang itu masih berkibar-kibar tuh bendera kuning. Satu hari menjelang Ramadan ada saudara-saudara kita yang tidak diperjumpakan dengan bulan kemuliaan ini. Dan kita lagi-lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di dalam bulan suci Ramadan, dan harusnya benar-benar kita maksimalkan detik per detik waktu dalam Ramadan itu sangat berharga. Jangan sampai ketika kita dibalikan dari kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Surat 63 Jumat ayat 10. Memohon beratap menjadi di hadapan Allah, ya Allah balikan lagi ini sejenak saja di dunia. Mau apa nih? Pak Saudara ya Allah. Tapi ini sedekah. Minta dipulangkan kembali ke dunia. Hanya ingin bersedekah. Begitu besarnya pahala sedekah ini yang hari ini memang kita sepelekan di masjid-masjid. Dominasi uang itu di kotak amal 2.000, 5.000, 10.000. Tapi tidak bawa kompor begitu sangat amat kecil ada. Tetapi ketika kita belanjakan di mall, dia akan menjadi sampah, dia akan menjadi kotoran, dan juga ada tanggung jawab besar di hadapan Allah. Yang 2.000 yang kita masukkan ke masjid, ini yang akan kekal pada saat kita pulang kepada Allah. Lalu jasad kita dililit kain kafan, lalu jasad kita dipendam 1,5 meter sampai 2 meter ke bawah tanah ini, dan ternyata yang menginjak-injak untuk memadamkan kuburan kita adalah orang-orang yang kita kenal. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah balikan ya Allah sejenak. Maksudnya yang sedekah. Waktu minasolihin, aku ingin melakukan amalan-amalan yang terbaik yang dahulu banyak ditinggalkan. Contoh yang paling ringan adalah rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Qobliyah subuh sunnahnya itu kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Aktivitas yang ringan itu lebih baik dibandingkan dengan nilai itu
satu kali aktivitas Nabi SAW katakan aktivitas itu lebih banyak. Tapi kenyataannya berapa banyak jamaah subuh di masjid? Enggak pernah ada keterasaan. Kenapa? Karena ketika nafsu kita mendominasi, maka aktivitas ibadah akan menjadi berat di hadapan Allah. Bahkan ketika aktivitas ibadah itu kita jadikan sebagai kewajiban, maka itu akan menjadi beban tersendiri. Maka baik bagi orang-orang yang bertakwa, aktivitas ibadah bukan sekadar hanya kewajiban, tetapi dia menjadi kebutuhan sebagaimana kita memenuhi perlu kita yang fardu ini. Apalagi ibadah menjadi satu kebahagiaan tersendiri. Harusnya ada peningkatan terhadap aktivitas ibadah kita. Nah, oleh sebab itu aktivitas-aktivitas yang di dalam Ramadan itu dasarnya luar biasa. Jangan berlaku begitu saja. Kamin so'im laisa lahu min siyami illal ju'i wal atas. Setiap Ramadan kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, oleh sebab itu mestinya kita berintrospeksi, melihat kembali diri kita ketika kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rincian yang sangat rigid yang Allah akan minta. Jadi jangan pikir usia kita hari ini beratus-ratus saja, menghabiskan menghambur-hambur waktu, berleha-leha, bersantai-santai. Padahal Allah akan meminta pertanggungjawaban atas amanah waktu detik per detik. Terlalu rinci Allah akan menghisap masing-masing kita ini. Oleh karena hari ini harusnya kita memotret masing-masing kita, meletihkan diri kita, melelahkan diri kita untuk memastikan diri kita pada saat kita pulang cukup di bekal kita. Karena kita sadar dunia darul amal, memang dunia ini tempat kita berletih, tempat kita berlelah, mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal. Walau akhiratu darul jaza, karena akhirat tidak ada lagi tanpa kita lakukan amal. Akhirat tempatnya balasan atas apa yang tadi kita lakukan di dunia. Nah, oleh karenanya kalian rahimahullah, kita sedang berpacu dengan usia, kita sedang berpacu dengan ajal. Kapan lagi kita berbenah? Kapan lagi kita akan berbenah? Bahkan di dalam Ramadan ada satu aktivitas yang satu kali itu saja kita dapatkan dalam satu kali Ramadan. Nggak usah banyak-banyak, dalam seumur hidup kita satu saja kita serius mencapai malam itu. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang Allah sediakan agar kita bisa selamat. Wa ma'ana bidzalil abid. Di dalam hadis qudsi, aku tak pernah zalim kepada hamba-hambaku, tetapi hambaku sendiri yang berzalim terhadap dirinya sendiri. Kita itu enggak adil terhadap diri kita. Waktu-waktu kita habis untuk menzalimi diri kita sendiri. Ibadah kita pas-pasan dan waktu kita makin menipis. Sejenak lalu kita balik lagi kepada Allah. Lalu apa yang sudah kita lakukan? Maka ada satu aktivitas, yang aktivitas itu di dalam surat Al-Qadar dikatakan khairun min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ketika dihitung menemui angka 83 tahun 4 bulan. Lalu berapa usia kita rata-rata? Amalu min ummati baina sittin wa sab'in, 60 70. Ada yang lebih dari 70? Enggak banyak. Yang kurang dari 60 terlalu banyak yang sudah balik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kita pulang samping aja, masing-masing kita introspeksi. Berapa lama duanya ini masih ada di dunia? Enggak lama. Nah, oleh sebab itu keseriusan kita untuk menggapai malam-malam kemuliaan, untuk memaksimalkan Ramadan yang di dalam Al-Quran perintah Ramadan surat 2 Al-Baqarah 183 ujungnya itu la'allahu tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa, imtithalul awamiri wa istinabun nawahi. Apa saja yang Allah perintahkan
tujuannya memang satu. Surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sibukkan diri kita, hentikan diri kita. Memang semata-mata kehidupan kita hanya dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, mudah-mudahan kita mempunyai ciri karakter dari orang-orang yang bertakwa itu. Sebutkan dalam surat 3 Ali Imran 134 135. Saya akan sebutkan dari 6 ini 3 saja. Yang pertama, fisarro ibadah, yudfikuna fisarro ibadah, suka berbagi. Orang-orang yang kita masing-masing. Kita yang terdidik bertahun-tahun dengan nilai-nilai Ramadan, apakah karakter ini sudah berkah pada diri kita? Yudfikuna fisarro ibadah, senang berbagi. Dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sepi. Kalau dalam keadaan lapang suka berbagi, mungkin masih agak wajar karena memang tabiat manusia ketika disebutkan dalam surat 70 Al-Ma'arij, sifat manusia ketika Allah memberikan banyak rezeki kepadanya, peluang rezeki, maka dia akan berlaku pikir ilal musallin, karena berlaku dengan orang-orang sholat alladzina hum 'ala sholatihim daimun, bagi orang-orang yang paham dengan makna sholat itu sendiri. Luar biasa nih, harusnya kita ini potret kita orang-orang yang bertakwa itu potret yang luar biasa nih. Dalam keadaan lapang kita suka berbagi, atau wadah dalam keadaan sepi berusaha untuk berbagi. Yang kedua, buat tadi kalau orang yang mampu mengendalikan emosi. Emosi kita ini gitu Pak, fluktuatif, naik turun, mudah tersulut, mudah emosi, apalagi dalam gigi kan. Kalau di kedokteran itu kan obat abolibin itu selalu itu turun ada. Tapi ketika kita menghadirkan kesadaran kita pernah terdidik oleh nilai Ramadan, kita menjadi orang yang bertakwa, maka emosi kita akan stabil, tidak mudah tersulut, kehidupannya stabil, enak saja. Terakhir, walaupun alinas, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain diminta atau tidak. Kalau kita tak berbuat salah, kita tak berbuat salah, tiba-tiba orang zalim kepada diri kita, lalu orang itu meminta maaf kepada diri kita. Apakah orang ini akan mudah untuk memaafkan yang telah tergores hatinya, telah sakit hatinya kepada orang itu? Bagi orang yang bertakwa dan kita orang minta maaf dimaafkan, walaupun tidak mudah, tetapi mereka yang bertakwa dimaafkan ketika dia minta maaf. Ataupun mereka naik lagi tingkatannya dosa lagi, mau minta maaf mau enggak, kita sudah maafin itu. Jadi tidak ada dendam kesumat, sumpah serapah, pikir orang kita nggak bisa tidur, baru tidur jam 3 pagi, yang kita pikir malah jadi pulas. Jadi kehidupan orang yang bertakwa itu kehidupan yang asik, kehidupan yang damai, tenteram, bahagia, sejahtera. Kenapa? Karena menyandarkan kolbun hati kita ini kan mempunyai sifat bolak-balik tidak menentu. Ketika hati itu kita sandarkan kepada pemiliknya Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, maka ketahuilah dengan menyandarkan hati ini kepada pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang, menjadi tentram, damai, bahagia, sejahtera. Tapi itu yang kita mau tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah, kita bahagia hidup di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kita akan bahagia di tempat yang tidak ada batasan waktu abada, yaitu akhirat nanti. Dan dengan ini kita dapat bercermin, kita dapat berubah sedikit demi sedikit. Kalau sudah ada alhamdulillah, kalau itu belum ada, menjadi introspeksi untuk bagaimana kita dalam hidup ini senantiasa menyandarkan apapun masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah.